Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau makalah kami. Perkenalkan, saya Duratul Mufidah dengan NIM 3621068 dan teman saya Rizka Aulia dengan NIM 3621059. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang Renaissance, awal kelahiran filsafat modern dan filsafat abad modern 1, rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Yang pertama, pengertian Renaissance. Secara etimologi, Renaissance berarti kelahiran kembali atau kebangkitan kembali. Berasal dari bahasa Perancis, yaitu re, yang berarti lagi atau kembali, dan naissance yang berarti kelahiran. Sedangkan dalam bahasa Latin, nascentia, nascor, natus yang artinya kelahiran, lahir, dan dilahirkan. Kelahiran kembali ini dianggap juga dengan zaman pencerahan. Begitu juga pencerahan kembali mengandung arti keluarnya kesadaran baru manusia terhadap dirinya. Manusia menyadari bahwa dialah yang menjadi pusat dunianya, bukan lagi menjadi objek dunianya. Sedangkan secara historis, Renaissance artinya suatu gerakan yang mencakup suatu zaman di mana orang merasa dirinya sebagai telah dilahirkan kembali dalam keadaban. Yang selanjutnya, latar belakang timbulnya Renaissance. Renaissance awalnya dimulai di Italia. Setelah runtuhnya Romawi Barat tahun 476 Masehi, Italia mengalami kemunduran. Kota-kota pelabuhan menjadi sepi selama abad 8-11 Masehi. Perdagangan di Laut Tengah dikuasai sang pedagang Muslim. Semenjak berlangsung Perang Salib, pelabuhan-pelabuhan di Italia menjadi ramai kembali untuk pemberangkatan pasukan perang salib ke Palestina. Selesainya Perang Salib, berakhir pelabuhan-pelabuhan tadi berubah menjadi kota dagang yang bekerja sama kembali dengan dunia timur. Muncullah republika dagang di Italia seperti Genoa, Florence, Venesia, Pisa, di Milano. Kota-kota ini dikuasai oleh para pengusaha dan pemilik modal yang kaya raya. Disebut golongan borjuis, diantaranya keluarga Medici asal Florence. Mereka mendorong terjadinya pendobrakan terhadap pola-pola tradisional dari abad pertengahan. Berikutnya, faktor yang mengakibatkan munculnya gerakan Renaissance. Yang pertama, yaitu hubungan antara kerajaan Islam di semenanjung Liberia dan Perancis membuat para pendeta menerima kesempatan belajar di Spanyol. Kemudian para pendeta kembali ke Perancis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dari forum-forum pendidikan di Perancis. Yang kedua, Perang Salib, yaitu dari 1100 sampai 1300 Masehi, yang terulang 6 kali. Tidak hanya terjadi ajang peperangan fisik, namun juga menjadikan para tentara Eropa yang berasal dari berbagai negara itu menyadari kemajuan-kemajuan negara Islam, sehingga mereka menyebarkan pengalaman mereka serta kembali ke negara-negara mereka. Karakteristik Renaissance dan filsafat modern. Karakteristik utama filsafat pada masa Renaissance artinya rasionalisme yang menetapkan bahwa kebenaran berpusat asal logika, namun setiap akal bergantung pada subjek yang menggunakannya. Oleh karena itu, seseorang filosof rasionalis menekankan bahwa berpikir menjadi wujud eksistensi diri. Jika seseorang berpikir, berarti beliau terdapat. Ajaran ini diperkenalkan oleh Ren dan Cetes menggunakan paradigma cogito ergo sum atau cogito Descartes. Berpikir secara radikal artinya karakter utama filsafat, sebab filosof berpikir secara radikal maka dia tidak akan pernah hanya di fenomena suatu
entitas tertentu. Beliau tidak akan berhenti hanya pada suatu wujud realitas tertentu. Keradikalan berpikir itu akan senantiasa mengobarkan hasratnya buat menemukan akal semua fenomena, termasuk realitas pribadinya. Berpikir radikal yaitu berpikir secara mendalam buat mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Selanjutnya, pengertian rasionalisme. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari istilah bahasa Inggris rationalism. Kata ini berasal dari bahasa Latin ratio yang berarti akal. A.R. Lerche menambahkan bahwa sesuai akar katanya, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal artinya sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Sementara itu, secara terminologis, peredaran ini dicermati menjadi aliran yang berpegang di prinsip bahwa akal wajib diberi peranan utama pada penerangan. Beliau menekankan logika budi atau rasio sebagai asal utama pengetahuan, mendahului atau unggul atas dan bebas atau terlepas berasal pengamatan indrawi. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui logika yang memenuhi syarat seluruh pengetahuan ilmiah. Pengalaman hanya dipakai untuk mempertegaskan pengetahuan yang diperoleh akal. Akal tak memerlukan pengalaman. Tokoh-tokoh rasionalisme. Yang pertama, René Descartes. Yang kedua, Nicolas Flamel, yang ketiga, Baruch de Spinoza, yang keempat, G.W. Leibniz, yang kelima, Christian Wolff, yang keenam, Blaise Charles. Pengertian empirisme. Kata empirisme secara etimologis asal bahasa Inggris empiricus serta experiste. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria dan experietia atau disebut berpengalaman dalam. Lalu secara terminologis, pengertian empirisme merupakan doktrin atau paham yang meyakini bahwa asal seluruh pengetahuan harus berdasarkan pengalaman indera, tidak hanya abstraksi yang dibuat terhadap apa yang dialami, dan berpengalaman indrawi ialah satu-satunya sumber pengetahuan. Tokoh-tokoh empirisme. Yang pertama, Francis Bacon de Verulam, yang kedua Thomas Hobbes, yang ketiga John Locke, yang keempat George Becker, yang kelima David Hume. Pengertian kritisme dan tokohnya. Filsafat Immanuel Kant yang dianggap dengan aliran filsafat kritisme. Kritisme merupakan sebuah teori pengetahuan yang berusaha untuk mempersatukan kedua macam unsur pada filsafat, rasionalisme serta empirisme dalam suatu hubungan yang seimbang. Yang satu tidak berpisah dari yang lain. Berdasarkan Kant, pengetahuan merupakan hasil terakhir yang diperoleh dengan adanya kerjasama di antara dua komponen, yaitu di satu pihak berupa bahan-bahan yang bersifat pengalaman indrawi, dan di lain pihak cara membuat kesan-kesan yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga ada suatu hubungan antara sebab serta akibatnya. Sesungguhnya, relasi-relasi antara sebab dan akibat tidaklah terdapat pada dalam dunia seperti yang terhampar di depan kita, yang adanya tidak tergantung pada kita, melainkan adalah bentuk-bentuk penafsiran manusia yang gunanya ialah agar gejala-gejala yang begitu beraneka ragam yang kita hadapi dapatlah dijadikan sesuatu yang bisa kita pahami dan jika dapat kita pergunakan untuk kepentingan kita. Dengan filsafat kritisme, Immanuel Kant telah menunjukkan jasanya yang besar, sebab berdasarkan di atas penglihatannya yang begitu jelas tentang keadaan yang saling mempengaruhi di antara subjek pengetahuan serta objek pengetahuan, beliau telah memberikan pembetulan terhadap perilaku barat sebelah yang dikemukakan oleh penganut rasionalisme serta empirisme, sehingga beliau telah membuka jalan untuk perkembangan filsafat di kemudian hari.
Jadi kesimpulannya yaitu secara etimologi Renaissance berarti kelahiran kembali atau kebangkitan kembali, berasal dari bahasa Perancis relagi atau kembali, naissance kelahiran, sedangkan dalam bahasa Latin nascetia nascor natus kelahiran, lahir, dilahirkan. Kelahiran kembali dianggap juga dengan zaman pencerahan Aulflarum. Perkembangan filsafat terkini di era Renaissance paling tidak dapat dipahami pada dua sisi. Yang pertama, perkembangan modernitas bukan hanya mengarah pada periode, melainkan pula suatu bentuk kesadaran yang terkait menggunakan kebaruan. Karena itu, kata perubahan, kemajuan, revolusi, pertumbuhan artinya istilah-istilah kunci pencerahan terkini. Yang kedua, Renaissance yang berarti kelahiran kembali. Istilah ini umumnya dipergunakan oleh para pakar sejarah buat mengarah pada banyak sekali periode kebangkitan intelektual yang terjadi pada Eropa, terlebih zaman ini disusun dengan adanya pencerahan yang menjadi manusia merasa dewasa dan makin percaya kepada dirinya sendiri dan makin berusaha membebaskan diri dari segala kuasa tradisi dan gejala. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.